Makasih pertama-tama Mas Felix sudah Thank you, Bu. Ya. memenuhi undangan. Jadi sebenarnya ini pertama kalinya akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ini podcast pertama juga sih. Dan sebenarnya kenapa tiba-tiba pengen podcast karena kapan lagi ketemu Mas Felix yang udah podcast di mana-mana. Oh, no. Kayaknya ngelihat story-nya selalu ada podcast aja gitu ya. Jadi uh, mungkin ini aku perkenalan dulu aja. Nama aku Pramesti Stiandari, biasa dipanggilnya Ici. Sekarang dosen di SITH ITB dan bidangnya di bioteknologi tumbuhan. Sebenarnya masih dosen baru lah ya, sebenarnya masih muda. Cuma emang senang banget buat ngebahas banyak tentang sains gitu. Dan termasuk kenapa senang banget sama orang-orang kayak Mas Felix, karena pengen banget ngebahas sains yang simple gitu ya, yang sederhana, yang bener-bener ngena kali ya Ya. dibilangnya ke masyarakat, dan ternyata itu tuh nggak bisa kalau yang kompleks gitu. Dan kalau Mas Felix tuh yang saya lihat karena banyak yang viral dan cara ngomongnya juga nyablak banget gitu ya, bener-bener uh, kalau kata Mas Felix sendiri otentik gitu, malah jauh lebih gampang nggak sih kayak gitu Yes. ngena ke masyarakat dibanding kita-kita yang ngerasa mungkin udah S3 terus ngerasa harus ngejabarin. Yes. Ya Yes. semakin rumit semakin keren padahal semakin gak nyampe dan semakin gak bermanfaat juga gitu ya Betul. Betul. buat Exactly. orang banyak Yes. gitu. Jadi mungkin kalau belum yang pada tahu, Mas Felix ini content creator, bisa dibilang content creator ya. Yes. Sekarang dosen juga sebetulnya, dan owner dari Evi Propolis, punya kebun di Ya. mana sih, di Medan? Ya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Jadi peneliti juga, PhD di Universitas apa? University of Auckland. Oh, University of Auckland New Food Zealand. Science ya. Ya. Memang kalau ngelihat Instagram beliau juga kebanyakan tentang ini ya, nutrisi, Ya, nutrition lifestyle. lifestyle, dan debunking the myths of Sebenarnya nggak dibagi, cuma giving scientific perspective. oh ya, scientific perspective, biar kita kalau ngikutin sesuatu tuh nggak cuma lihat dari apa ya, cuma ngelihat siapa yang viral ngomong gitu kali ya, Yes. tapi betul-betul bisa ngelihat yang mana yang benar kayak gitu dari data science. Jadi mungkin yang pertama pengen saya bahas yang selalu apa ya, salah satu keresahan sebenarnya, kenapa sih kesannya kalau di masyarakat, nggak tahu ya apa ya di Indonesia doang atau enggak, kesannya tuh ada bridge, yang ada gap antara peneliti akademisi sama para apa ya, pelaku bisnis, eksekutor langsung di Oh, lapangan ya. gitu. Jadi kenapa kesannya kalau dia peneliti ya nggak boleh berjualan gitu, berbisnis gitu ya, atau bahkan mungkin kita bisa mulai juga dari kenapa kalau akademisi di Indonesia juga nggak ngerasa kayak nggak mau jadi content creator gitu, kayak kesannya ya, kalau yang tadi kita udah ngobrol ya sebelumnya, kesannya kayak jualan fame dengan gelar gitu. Kalau dari Mas Felix kira-kira gimana ngeliat? Karena menurut gue sih gimana ya, kadang akademisi itu karena kita sama-sama akademisi ya, kita itu we are taking ourselves too seriously. Kita itu terlalu menganggap kita itu orang penting. Jadi kayak apa ya, kayak oh gue punya gelar S3, gue punya gelar profesor, jadi lu menganggap bahwa lu itu di atas semuanya. Masyarakat, exactly. Padahal menurut gue itu tugas akademisi adalah akademisi itu risetnya dibiayai oleh taxpayers, oleh pembayar pajak, oleh masyarakat ya. Jadi sebenarnya akademisi itu kerjaannya itu adalah dengan mengambil uang masyarakat, lu riset dan segala macam lu publish. Justru itu kita itu punya legal obligation and moral obligation untuk nyampein apa yang lu riset ke masyarakat. Itu adalah moral obligationnya peneliti. Tapi kenapa sekarang masalahnya malah banyak yang betul nggak bisa? Betul, dan lu menganggap bahwa lu itu di atas masyarakat, padahal tugas lu adalah kita riset, lu harus menyampaikan itu sesimpel mungkin supaya masyarakat tahu, oh lu kerjanya pakai uang pajak gue kayak gitu toh. Ya kayak pertanggungjawaban ya, bentuk exactly, itu kan moral obligation, itu adalah you're obliged to do it. Tapi kita kadang kalau gue ngeliat akademisi itu kayak seakan-akan bahwa we are above everyone else. Itu dibuat atau apa? Ego sih. Ego. Stemming from semua itu datang karena kita tuh merasa kita tuh orang penting, dan kita merasa bahwa ego kita itu kita harus dapat ego gitu. Karena dia udah sekolah lama gitu. Yes. Tapi kalau kenapa masih banyak juga orang yang mikirnya, ini nggak tahu apa, cuma pikiran saya doang, kalau dia nggak bisa ngejelasin yang kompleks, nggak kelihatan pinternya juga. Nah gitu. Itu juga. Jadi salah satu karena kan gue kerja sama juga dengan Unpad dan semua peneliti-peneliti ya. Jadi satu yang gue selalu nangkep adalah pada saat gue berkomunikasi dengan peneliti yang datangnya akademisi,
mereka itu datang dari perspektif di mana makin kompleks, lu makin keren. Oke. Makin kompleks, lu makin masukin proses-proses yang nggak penting dan segala macam, makin formulasi makin mantep, lu makin keren. Padahal kalau gue sebagai pebisnis, makin simple, gue makin cepet untuk market. Nah, berarti kembali lagi tadi kenapa mindset peneliti dan bisnis tuh gimana sih ininya antaranya? Iya, gitu? mungkin karena kita dianggap gimana ya, kadang karena gue peneliti juga dan gue kerja di research center, gue dapetnya berbeda karena gue kerja di research center yang banyak handle commercial clients dulu. Planet Food Research itu adalah it's a money making research institute dan kita itu deal dengan banyak clients, commercial clients yang mau research and development. Jadi itu yang gue nangkep. Begitu gue ketemu commercial clients, yang mereka mau ngelihat itu adalah hasil nyatanya. Betul. Makin lu bikin suatu itu kompleks, hasil nyatanya makin nggak ada. Karena kita harus consider contohnya temperature control, humidity control, apakah mesin ini sensitivitasnya gimana dan segala macam. Makin kita introduce banyak parameter, makin kacau nanti. Kita nggak tahu kan hasil ini gimana. Ya betul, variabelnya harus terbatas. Berbeda dengan peneliti yang gedenya di universitas. Jadi makanya gue ngeliat kadang peneliti itu juga berbeda sih. Gue bersyukur gue masuk ke ke sini dan ke universitas, jadi gue bisa ngeliat. Sometimes university researchers itu I'm not too sure why. Mungkin karena pada saat publication, pada saat kita mau publish suatu research papers ya, lagi-lagi lu harus bikinnya keren. Begitu lu keren, lu bisa tembus ke high impact factor. Betul. Tapi kalau lu simple, lu nggak bisa. Padahal kalau dibalik, yang mana yang lebih produktif, yang mana lebih punya impact, gitu. Yang punya impact adalah yang simple. Itu sih. Simple dalam arti hasil atau dalam arti nyata. Maksudnya simple dalam arti makin simple kita bikin suatu proses akan makin bisa masuk ke dalam ke market. Contoh kayak gini, banyak juga karena mungkin researcher gak aware soal ini. Gue produksi propolis. Makin simple kalau gue bikin komposisinya gue, akan makin lama bisa di-approve oleh BPOM. Karena kan makin banyak itu yang harus dicek. Karena komposisi nanti lu nambahin ini, nambahin nambahin ini segala macam, makin kompleks itu suatu sistem. Nanti BPOM-nya harus verifikasi, harus datang ngecek audit apa segala macam. Tapi kalau gue cuma simple, dia begitu datang dia langsung lihat ini sesuai. Jadi makin cepat kita tuh penetrate ke market, makin cepat kita dapat license untuk jual, makin gampang dan semua itu makin berimpact. Berarti apa menurut Mas Faris apa beda kalau dia emang penelitiannya fundamental, yang mau nggak mau dia harus kompleks, nggak ada hasil cepet gitu? Itu lain cerita ya. Kalau seandainya kita fundamental research, ya itu is gonna be different from research yang terapan. Terapan ya. Berarti kita sekarang ngomonginnya lebih ke research terapan kan? Yes. Kalau menurut Mas Faris sendiri, kenapa sih kok banyak peneliti yang susah mungkin betul kadang dari ego, tapi kadang memang tidak diajarkan nggak sih? Gimana caranya communicate gitu. Jadi nggak mau turun gunung gitu. Kesannya kalau dia meninggalkan kekompleksitasan dia, terus dia turun, kesannya dia kayak merendahkan diri. Lagi-lagi ego kan. Lagi-lagi dan caranya mungkin ya. Iya, cara dan kita tuh berasa lagi-lagi ego itu harus ditinggalin sih. Gitu. Mas Faris nggak pernah ngerasa kayak gitu? Dulu waktu gue masih goblok, yes. Tapi karena sekarang gue sudah enlightened. Nah itu kenapa tuh? Ya lagi-lagi kan. Iya, kenapa gue bisa seperti itu? Karena gue ngelihat simple, gue makin merasa kalau gue jadi orang yang songong, gue makin nggak bisa reach market yang gue mau reach. Ya kan? Makin kita tuh berasa kita songong, kayak kita, lu mau gimana reach yang lu mau reach? Berarti itu karena Mas Faris tahu your market kan? Exactly, you know who you want to reach gitu. Sedangkan nggak semua peneliti tahu kayaknya. Tapi lagi-lagi kalau gue bilang, kalau apalagi teman-teman yang di peneliti universitas ya, ingat aja, uang penelitian itu datang dari siapa dan siapa yang sebenarnya lu harus kasih tahu. Ya kan? Jadi kan kita kadang lu dapat uang penelitian dari itu taxpayers, pembayar pajak. Siapa pembayar pajak lu? Itulah yang lu harus bertanggung jawab. Begitu lu dapat suatu research, it is your obligation, ini adalah kewajiban kita. Begitu lu publish satu paper, kewajiban lu itu harus bisa nyampein, ini uang pajak lu, gua pakai untuk ini, hasilnya ini, apa impactnya? Gitu. Nah ini kalau ngomonginnya belum ke bisnisnya, let's say kita masih ngomongin tentang communication aja dulu, tentang content creator gitu. Yang caranya kayak Mas Felix juga kan gak banyak ya, mungkin Mas Felix yang paling dar-der-dor gitu, maksudnya bener-bener nggak disaring apa segala macam. Iya benar kan? Tapi emang sengaja kan, maksudnya karena memang
your freedom is your kayak Yeah, exactly. your playground gitu. Betul. Nah, gimana menurut Mas Felix? Sebenarnya kita tuh para akademisi gitu, pengennya kan juga harusnya yang paling nyampein gitu ya ke masyarakat. Yang tadi kita pengen sebetulnya mengembalikan uang mereka dalam bentuk kita mengedukasi mereka gitu. Tapi karena kita nggak pede, karena ego, karena nggak tahu caranya atau apapun lah, akhirnya yang viral duluan adalah mereka sebetulnya nggak punya ilmunya, tapi mereka pede ngomong, masuk lagi caranya, akhirnya orang-orang awam lebih percaya mereka, mungkin latar belakangnya nggak jelas gitu ya, tidak terverifikasi. Nah, kadang aku sendiri pengen gitu ngajakin sesama dosen, apa sesama akademisi, ayo open aja gitu. Maksudnya, kira-kira tuh menurut Mas Haris gimana? Ya itu yang harus dilakukan sih, mau tidak mau. Karena kan lagi-lagi gue selalu ngomong gini, gue adalah orang yang sangat-sangat menghargai freedom of speech. Artinya semua orang itu is entitled to their own opinions. Orang itu mau ngomong apa untuk post ke sosial media selama tidak melanggar hukum, sekontroversial itu adalah haknya mereka. Kita tuh, gue orang yang paling gak demen kalau walaupun gue nggak setuju dengan orang itu, gue mau orang itu di ban, gue paling gak demen. Siapapun boleh ngomong. Jadi tugas kita kalau kita nggak setuju dengan orang itu, apa yang harus kita lakukan? Kita ngomong pendapatnya kita. Jadi orang itu bisa ngelihat. Percuma kita keluar tentang kenapa orang ini bisa viral padahal dia nggak punya segala macam. Itu akan menjadi pointless kalau kita yang teman-teman merasa bahwa teman-teman punya background, punya itu dan kredibel untuk ngomong, nggak ngomong. Nah itu. Exactly. Nggak bisa. Why do you think? Karena ya gue juga kurang tahu ya. Karena mungkin ya itu lagi-lagi ego, malu, introvert dan itu semua. Apa culture, apa habit gitu? Ya. Kayak... Dan takut. Takut apa kira-kira? Takut mungkin masuk ke ranah kontroversial dan segala macam kan. Tapi lagi-lagi don't shy away from controversies. Jangan kita itu takut kontroversi. Ingat, ada batasan antara kontroversi dan ilegal ya. Jangan pernah takut untuk berkontroversi, tapi jangan sampai masuk ke ranah ilegal. Ya. Karena saya sendiri pernah ya dulu di masa takut gitu, sampai sebelum bikin Instagram ini aja untuk ngomong banyak takut. Tapi kalau dipikir-pikir takutnya apa tuh? Takut berpengaruh ke karir kali ya, itu yang paling paling takut gitu. Karena ya tadi mungkin kolega mikir apa gitu, atau kayak kalau malah banyak yang suka bilang udah kalau berilmu diam aja gitu, maksudnya iya kan, maksudnya jangan ngerusak image sendiri dengan kamu terlalu banyak bicara kayak gitu. Betul. Tapi akhirnya yang banyak bicara adalah mereka yang tidak ada resiko kan, mereka yang nggak punya yang nggak punya konsekuensi besar lah dengan nggak punya gelar mungkin, kayak gimana, akhirnya mereka karena resikonya kecil, mereka lebih berani ngomong. Akhirnya yang sebenarnya paling tercelakakan adalah masyarakat gitu. Tapi yang gue demen adalah contoh Profesor Rena Kasali. Gitu aja cara ngomongnya kan. Terusnya dia profesor, dan dia ngomong dan segala macam. Kalau saya kalau gak demen dengan gaya gue, copy gaya Profesor Rena Kasali. Karena kan banyak style ya. Nah, kalau Mas sendiri kenapa pilih style ini? Kenapa gue pilih style ini? Karena emang gue orangnya kayak gitu. Ada give a flying crap. Kayak gitu. Karena bagi gue authenticity itu penting. Kenapa orang kadang bisa relate dengan gue? Karena ya gue apa adanya, gue nggak dibuat-buat gitu loh. Jadi kalau marah-marah emang lagi marah-marah itu? Lagi marah iya. Ya itu. Maksudnya kan maksudnya sambil bercanda, sambil itu emang gue begitu kan orangnya. Berarti itu kayak apa ya? Biar Mas Faris juga nggak kebebanin harus jadi orang lain gitu. Betul, karena kan kadang kita itu makanya kalau kita lihat di sosmed ya, kadang orang itu kan kayak jaim, creating something they're not. Iya, karena biar diterima mereka pikirnya. Betul, dan itu kan menjadi beban tersendiri kan. Itu kan menjadi beban yang menurut gue itu malah counterproductive. Tapi ya mungkin ya kembali lagi harus mentalnya kuat juga, karena pasti banyak juga hatersnya kan Mas Faris. Banyak bener. Nah orang kan pengennya diterima gitu loh Mas. Nah, gitu. Gue punya prinsip adalah simple. Kita mau ngomong apapun, lu mau ngomong yang betul-betul baik pun pasti ada haters. Kita mau ngomong ini lagi cerah, tapi nanti ada datang, enggak itu ada awan tuh, gelap itu. Ya kan, bakalan ada apapun itu yang kita ngomong. Jadi nggak usah, lagi-lagi don't take yourself too seriously. Kalau menurut Mas Faris, kalau di Indonesia ini waktu itu tuh sempat, kenapa saya akhirnya kepikiran buat mulai edukasi orang di sosial media tentang sains gitu ya, dengan cara yang mudah. Karena sejak
banyak koar-koar Indonesia Gelap dan pendidikan Yes, mahal, ada yang bilang, para dosen bisa nggak kalian bikin konten gitu supaya banyak orang bisa mengakses ilmu kalian tuh dengan mudah dan gratis gitu. Gak usah susah-susah, tapi bukakan mata kami. Intinya kayak gitu dia bilang. Terus saya pikir iya juga ya, kenapa kita dosen-dosen nggak mau gitu? Maksudnya kenapa ya gitu? It's perfect. Heeh. Exactly. Makanya gue bilang gue belajar banyak tentang apapun itu dari sosial media Nah kan. itu kan, Ya. Cuma ya gitu kita harus pinter-pinter kan. makanya Makin banyak yang sebenarnya contoh nah, ibu speak up, maksudnya bikin konten segala macam, makin oke semua, makin bermanfaat. betul. Nah, makanya sekarang kebanyakan malah yang berani ngomong yang Ya, nggak punya resiko. Jadi mereka-mereka yang nggak punya yes, latar belakang tapi ngerasa pinter, ngerasa yes. punya, akhirnya ngomong tanpa validasi gitu kan. Yap. Itu yang jadi masalah. Lagi-lagi mungkin kalau takut, gue ngerti juga karena kan gue nggak ada ikatan, Nah ya maksudnya itu. gue nggak ada ikatan dengan siapapun. Jadi I'm an independent person. Jadi bagi gue gampang. Tapi gue ngerti dari teman-teman yang profesional. Lagi-lagi pick aja style yang paling resiko paling rendah dengan benefit paling tinggi. Yang penting tujuan edukasinya tetap. Betul. Yes. Berarti kalau buat Mas Felix, cara komunikasi paling baik ke masyarakat tuh kayak gimana sih? Apa Simple sih. Harus keep it simple stupid. Keep stupid it simple ya? Tetap stupid. harus ada stupid. Exactly. Keep it simple stupid. Jadi artinya makin kita itu bisa breakdown sesimpel mungkin, makin oke. Jangan pakai jargon, jangan terlalu sering pakai jargon. Jargon tuh apa contohnya? Jargon itu contohnya kayak, contohnya gue bilang, lu jangan makan banyak makan terlalu banyak gula. Kan gue ngomong gitu Iya, kan. Nanti kalau orang ngomong karbohidrat dan makronutrisi, kan langsung kayak glaze over kan orang. Oke. Jadi break it down to the simplest form first. Nanti kalau misalnya lu butuh penjelasan lebih lanjut, baru lu jelasin. Ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang mikirnya the simplicity, maksudnya too simple kayak ignores the. Nggak bisa, karena bagi gue, contohnya gue selalu ngikutin Profesor Rena Kasali ya. Dia tuh jelasin very simple, in the very simple words, simple itu baru dia jelasin nanti apa-apa aja. Tapi untuk dapetin attention dulu, lu harus simple dulu. Jangan, kita tidak akan bisa mengambil attention dengan kata-kata yang complicated. Itu setuju sih. Yeah. Ya kayak hook lah atau. Betul. Ya. Tapi mungkin karena kita kebiasa berapa 5 tahun, hampir 10 tahun mungkin di dunia penelitian, gak boleh lah ngomong simple. Betul. Apalagi saat sidang gitu atau di paper. Tapi enggak sih sebenarnya. Kalau gue malah ngelihat ya, makin simple. Ini salah satu yang pengalaman gue. Pada saat gue edit manuskrip dari teman-teman di Indonesia, kadang gue harus edit dan segala macam ya kata-kata dalam bahasa Inggrisnya. Terlalu complicated language-nya. Oke. Terlalu panjang. Satu kalimat tuh kayak. It's just too many words. Iya. Jadi sebenarnya begitu kita pakai mindset di mana lu mengasih informasi simple, makin oke. Mungkin karena kita takut oversimplified itu sih. Kayak jadi menghilangkan banyak makna. Kayak tadi misalkan jangan makan banyak gula sendiri sebenarnya kalau di otak saintis tuh kayak gula tuh apa? Betul, banyak. Gitu. Iya, lagi-lagi harus balance ya. Tapi in my opinion, kita itu harus lean towards simplicity rather than leaning towards complexity. Itu kuncinya kalau mau benar-benar nyampe ke masyarakat gitu kan ya. Beda kalau kita lagi ngomongnya sesama kolega. Betul, it's a different thing, ya. Nah, kalau sekarang udah masuk ke ranah bisnis nih. Itu baru content creator gitu ya. Dan ada juga orang yang mikirnya gitu kan, kayak pakai gelarnya supaya dipakai buat jualan. Good, very good. Atau dipakai buat nambah-nambah followers kayak gitu. Oh iyalah, kalau gue mah demen bener. Nah, itu kan banyak yang kayak masih ada yang sangat mendikotomikan itu gitu. Mas, kayak peneliti, pendidik ya pengabdi gitu. Maksudnya ya kalian melakukan ini demi kemaslahatan umat, bukan buat personal benefit. Ada tapi di satu sisi orang-orang malah misalkan ada produk tapi yang bikin bukan peneliti. Ini siapa yang bikin kan gitu. Jadi kayak di satu sisi ada orang bilang peneliti nggak boleh berbisnis, satu sisi dia cuma mau beli produk kalau yang marketingnya wah. Ya, dan yang bikin tuh harus seorang peneliti gitu. Tapi kayak ya itu sih. Kalau menurut Mas Felix gimana? Lagi-lagi gak usah terlalu dengerin kata orang sih. Kalau gue sih kayak gitu sih ya. Karena lagi-lagi no matter how you cut it, emang bakalan ada haters. Kalau kita terlalu pusingin apa kata orang yang menjatuhkan kita lupa bahwa begitu banyak orang yang support. Jadi fokus aja ke orang yang support kita. Kalau menurut Mas Felix dari kan bisnisnya sebidang banget juga nih sama ilmunya, walaupun harusnya memang begitu ya gitu. Tapi
ada nggak maksudnya omongan-omongan, dan menurut Mas Felix secara etik tuh gimana sih seorang peneliti, pendidik, tapi dia menggunakan, entah ya, mungkin ada orang Yeah, bilang menggunakan platformnya dan gelarnya dan suaranya untuk personal benefit gitu, untuk it's uang. fine. For me it's Oke. fine. Karena kita ngelihat ya, kita jangan jadi manusia yang terlalu yang naif. Kita ngelihat berapa banyak perusahaan-perusahaan gede dari luar, spin-offs yang keluar dari universitas. Banyak. Exactly. Yes. Kenapa kita nggak pernah? Kenapa di Indonesia sangat jarang? Nah itu. Karena ya itu, karena kan selalu itu pengabdi dan segala Nah, macam. betul. Mindsetnya begitu. Padahal, man, kita kalau ke luar negeri itu, oh my god, begitu banyak inovasi-inovasi yang dari researcher itu keluar ke market. Betul. Saya juga percayanya begitu. Itu yang harus kita kejar sebenarnya. Ya, Berarti memang, tapi kalau dalam segi affiliation emang it's nggak boleh fine. double atau Boleh, di it's luar fine. tuh biasa ya Di kayak luar gitu. biasa, dia punya perusahaan, dia keluar dari itu, langsung universitasnya malah, kalau contoh universitasnya gua, yang University of Auckland, dia itu punya satu bidang, satu badan yang ngurusin commercialization, namanya Uni Services. Oke. Jadi begitu ada research dari universitas itu, itu dia kontak dulu ke Uni Services, apa-apa aja yang harus diituin, dari hak paten, Oke. IP rights dan segala macam disusun dulu. Jadi betul-betul invention atau inovasi ini bisa di-protect. Dan bagi hasil, Kan ya. universitas dapat berapa, kalau saya sukses, universitas dapat berapa, researcher dapat berapa, company-nya gimana, dan segala macam. Itu Oke. didorong, Ya. it's pushed, yes. Mungkin kayaknya di ITB juga iya sih, tapi tadi ya mungkin harus ada kerjasama dengan institusinya. Ya, institusinya, ya institusi dan pemain dan pebisnis dan segala macam. Bisnisnya. Kita gue kerjasama dengan Unpad, gue ada, karena kita pakai logo Unpad dan kita riset dan segala macam, ada royalti ke Unpad. Oke. Ya. Kayak gitunya. Kalau menurut Mas Felix, kenapa mostly, nggak tahu ya, ini mungkin karena saya kurang main aja atau gimana, kenapa kebanyakan dosen akademisi itu mindset ke bisnisnya tuh jauh gitu? Karena emang bukan dasarnya sih ya. It's fine, karena kan kita itu kadang, karena gue lahir di keluarga pebisnis. Nah itu. Ya, gue pebisnis dan gue scientist, jadi gue bisa merge, gue bisa marry those two things. Tapi kalau bagi teman-teman yang kerja awalnya profesional di keluarga, it's fine. Cari aja partner yang ngerti bisnisnya. Oke. Ya. Berarti memang nggak harus selalu, nggak harus semua bentuknya komersialisasi dari hasil-hasil riset dia juga gitu. Ya. Oke. Memang karena kenapa saya ngomong ini juga, karena memang backgroundnya keluarga apa pebisnis. Exactly, gitu. Bu. Jadi kan gampang kan? Bukan hal aneh buat Betul. kita. Tapi untuk mereka yang nggak ada di keluarganya pebisnis tuh biasanya paling beda sih. Exactly. Karena kalau kita yang datang dari keluarga pebisnis itu, kita ngerti, ini mungkin keuntungan ya, kita ngerti gimana cara dapetin, kita membawa produk and services itu masuk ke penetrate ke end user. Sedangkan cara berpikirnya edukator nggak beda seperti itu gitu. You need complex stuff. No, kita pebisnis kita tahu the simplest, the simpler the thing is, the better it is. Dan kalau saya pribadi, kenapa saya akhirnya jadi peneliti padahal suka bisnis juga, sebenarnya bisnis sama penelitian mirip ya. Mirip banget. Problem solving. Bikin proposal gitu. Problem solving, lu punya masalah, lu jual service dan produk yang menyelesaikan masalah itu. Itu sebenarnya yang bikin saya paham kenapa suka dua-duanya, karena sebenarnya red line-nya ada, maksudnya kayak ada yang sama gitu. Malahan kita punya huge advantage. Karena gue lahir di keluarga bisnis, gue sebagai peneliti, gue tahu persis technical knowledge, dan gue ngerti market. Jadi gimana gue bisa itu. Dan bahkan kalau saya pribadi kerasanya tuh, kan kalau kita bikin proposal untuk funding research juga harus menjual, kan? Exactly. Promoting gitu. Kalau enggak apa ternyata ngaruh banget gitu, karena udah biasa bikin marketing buat bisnis, bahasanya ya dikemasnya kayak lagi ngejual. Ya betul. Ya jadi sebenarnya sih pengen ngobrol-ngobrol kayak gini supaya mungkin lebih banyak lagi orang di luar sana, mungkin nggak harus berbisnis ya, kayak at least dari mulai tadi communicate to society gitu, ilmu-ilmu mereka dengan simple, untuk ngajak dosen-dosen atau pengajar kalau hidup tuh tidak satu, nggak cuma satu cara gitu loh, nggak cuma satu arah. Dan sebetulnya selama ini mindset yang yang terbentuk itu kayaknya nggak ada basisnya gitu sebenarnya. Gitu, kayak kata orang. Basisnya sirik. Basisnya sirik.
ini ya seven sins of ini. Iya, sirik sama orang. Iya, itu aja. Basisnya nggak ada, nothing. You just being jealous. Itu aja, because you don't do things. Tapi kalau dia Jadi lu ngelakuin juga jealous. dia juga pasti nggak mikirin yang lain ya. Iya, betul. Karena lu sirik aja. Wah, kalau emang mau ya coba sendiri gitu ya. Betul. Oh. Ya itu sih. Ya semoga di luar sana kalau emang ada juga. Soalnya saya tahu tuh banyak sebetulnya orang-orang yang pengen jadi dosen gitu ya. Maksudnya pinter, tapi karena mindset itulah akhirnya dia nggak mau jadi dosen gitu. Atau dosen yang sebetulnya pengen potensial jadinya nutup ketutup, potensinya. yes. Itu tuh banyak gitu. Padahal orang-orang kayak Mas Faris kan jarang, maksudnya dosen yang atau peneliti yang akhirnya terjun di dua-duanya itu tuh masih jarang lah sekarang, apalagi di Indonesia. Gitu. Yes. Pengen mulai di normalisasi kalian, maksudnya dibuat. Kadang orang tetap butuh nyata bahwa enggak apa-apa Mas Faris juga masih hidup aja. Biasanya malah makin oke. Makin oke. Mungkin cerita sedikit Mas, kenapa kok selalu live? Ini aku karena dikit-dikit live itu is very important karena kita tuh reach our followers sama itu ya, dan itu translate ke penjualan itu aja. Nah kan nanti orang bilang lagi apa namanya? Jualan. Iya. Oh, emang gue jualan. Oh, ini orang Indonesia agak sensitif dengan kata-kata jualan exactly. Dan ini ya. Ya gue selalu bilang kalau orang jualan, kalau lu dikatain orang jualan, berarti yang ngatain lu adalah pengangguran seumur hidup. Karena lu nggak pernah ngerasain jualan. Iya kan? Karena pada saat kalau saya lu ngelamar kerjaan aja lu jualin waktu dan diri lu kan. Iya. Jadi kalau lu nggak pernah ngerjain itu, berarti lu pengangguran seumur hidup, lu cuma minta duit doang. Orang tuh pede kalau jualin barang orang Mas, tapi kalau jualin barang sendiri. Exactly, that's very weird. Itu aneh sekali. Kenapa ya? Aku juga suka bingung. Gue gak ngerti itu. Gue bener-bener gak ngerti, man. Kayak dia kerja di perusahaan besar, dia pede gitu kan, jadi sales. Tapi begitu dia bikin bisnis atau gak pede. Ya, gak pede. Exactly. Itu gue bingung. Itu gue utterly. Hah, kenapa? Ya berarti dia memang sebenarnya cuma percaya karena itu barang orang, karena dia tidak merasa responsible for that bisa jadi produk gitu ya. Dianya sendiri harus pede dengan lu sendiri harus pede dengan apa produk lu. Masalahnya sekarang juga banyak overly pede dengan produknya dia. Padahal semua ya gak jelas lah itu. Iya, padahal gelarnya palsu lah segala macam itu kan banyak. Jadi itulah sekarang kita tuh kayak para orang yang dengan gelar aslinya malah nggak mau, orang dengan tidak ada gelar pede banget gitu. Akhirnya yang membuat masyarakat terpecah itu kan ya kita ini yang sebenarnya yang punya kredibilitas malah nggak ngomong kan. Iya betul itu sih. Malah punya mentalitas syirik. Aduh, gimana caranya ya? Iya, tapi bikin normal. Iya, emang ya dengan conversation kayak gini sih. Jadi orang lebih aware aja kan. Semoga mereka cuma butuh contoh, Mas. Mereka cuma butuh contoh biar kalau orang nanya kok kalau kayak gitu, Mas Faris juga kayak gitu. Mereka tuh kayaknya cuma butuh safety net atau role model kali ya, yang meyakinkan mereka bahwa what they do is okay. Ya, sama harus punya mental sih. Kalau kita itu apa-apa takut ya. Dan kalau teman-teman ini tips. Kalau teman-teman yang baru di sosmed belum tahan mental, gak usah baca komen. Oh gitu ya. That's it, gak usah baca komen. Lu post aja. Tapi karena gue udah biasa, justru komen itu gue jadi konten. Berapa lama sampai kuat mental? Atau dari awal udah? Dari awal gue udah biasa aja sih. Okay. Dari awal udah biasa, karena gue udah tahu. Ekspektasi bakal banyak ini ya? Oh udah pasti. Karena justru gue malahan, gue demen kalau postingan gue itu banyak hater. Kenapa? Yes, exactly. Karena begitu banyak haters, itu akan disebarin. Itulah is the negative thing about social media ya. Negative thing? Ya itu bagi gue, ya itu yang kalau lu nggak tahan mental, ya lu menjadi negatif. Tapi kalau kita yang ngerti cara permainannya, ya kita tuh menjadi hal yang positif. Makin ada pro dan kontra, makin cepet itu lu. Gue begitu lihat haters, gue udah bisa tidur nyenyak. Tujuannya adalah sampai ada hatersnya? Iya, sampai, karena pasti akan terjadi percakapan ya di situ. Oh digundul, botak. Udah gue bisa tidur dulu. Oke. Sampai sadar kayak gitu tuh gimana caranya? Oh ini gue tahu. Kalau teman-teman yang pernah, karena kan dulu gue di bidang intellectual property law ya. Dulu gue sempet masuk mau jadi lawyer di New Zealand, masuk ke bidang IP law. Jadi ada satu kasus itu namanya Streisand effect. Oh kayaknya Streisand effect, Barbra Streisand kan. Barbra Streisand itu kan punya rumah, terus difoto sama paparazzi. Barbra Streisand ini malahan masukin kasus ke pengadilan untuk supaya foto itu ditarik dari internet. Oh. Kan begitu orang yang nggak tahu ini kenapa nih kasus, gue mau lihat lo rumahnya, malahan rumahnya kesebar.
Oh gitu. Nah, itulah makanya gue bilang internet itu kayak begitu. Jadi use the negative impact itu justru akan tersebar. Begitu makin banyak diskusi, makin banyak itu segala macam itu akan menyebar. Karena itu emang naturalnya manusia lebih cepat tendensi towards negativity kan? Kalau nggak Yes, salah dibanding exactly. positive Yes. things gitu. Jadi always use. Makanya gue never shy away from controversies. Oke. Ya. Oke, sekarang ngomong-ngomong tentang kontroversi, boleh masuk ke topik selanjutnya ya? Yap.